Ada kabar gembira bagi Bapak Ibu pensiunan maupun penerima pensiun. Kali ini kabar ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Info ini kita ambil di hari Sabtu tanggal 6 April 2024. Di sini diinformasikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran sebesar 50,8 triliun rupiah dan akan diberikan kepada golongan ini saja, termasuk ke dalamnya adalah pensiunan atau penerima pensiun. Tentu ini menjadi kabar gembira bagi Bapak Ibu pensiunan maupun penerima pensiun. Setelah tidak lama atau baru-baru ini kita telah menerima THR maupun gaji yang telah dicairkan di bulan April 2024 ini. Dan ternyata masih ada lagi bonus yang akan diberikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mana anggarannya mencapai 50,8 triliun rupiah yang akan diberikan untuk golongan-golongan ini saja. Jadi mungkin tidak semuanya yang kebagian ya, hanya golongan ini saja. Oke, dana ini merupakan penghargaan yang akan diberikan oleh pemerintah kepada golongan-golongan tertentu untuk mendukung finansial. Sejumlah kategori tertentu akan menerima dana segar ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yaitu tepatnya di tahun 2024 ini juga, sesuai dengan ketetapan yang ada dalam peraturan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, jika PP terkait dana segar yang akan dicairkan ini telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Kemudian, pembahasan tersebut sudah disusun bersama dengan Kementerian Pan-RB, Kemenq, Kementerian Dalam Negeri, Kemenkumham, sampai Kementerian Sekretariat Negara. Adapun komponen dana segar yang akan diberikan ini, yang mana total anggarannya mencapai 50,8 triliun ini, terdiri dari gaji pokok, tunjangan pangan, tunjangan keluarga. Di sana juga terdapat tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja bagi golongan yang masih menjabat ya. Menpan RB juga mengungkapkan bahwa pemberian dana segar ini pada tahun 2024 ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun pemberian dana segar ini dilakukan pemerintah untuk terus menggerakkan perputaran ekonomi di masyarakat. Terdapat golongan ASN yang akan menerima dana segar ini pada waktu yang telah ditentukan di tahun 2024. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menpan RB, golongan ASN yang menerima dana segar ini antara lain PNS, kedua, calon pegawai negeri sipil atau CPNS, ketiga, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, keempat, prajurit TNI, kelima, anggota Polri, keenam, pejabat negara, 7, wakil menteri, 8, staf khusus di lingkungan kementerian dan lembaga. Ya. Itu yang ASN-nya. Termasuk juga pensiunan dan penerima pensiun juga akan menerima dana segar ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemberian dana segar ini membutuhkan anggaran sampai 50,8 triliun rupiah.
Peningkatan tersebut cukup signifikan dari tahun 2023 sebab terjadinya kenaikan tunjangan kinerja dan TPP yang diberikan sebesar 100%. Itu bagi PNS, TNI, Polri, dan sebagainya. Serta ada kenaikan gaji 8% untuk gaji ASN. Kemudian 12% untuk pensiunan. Nah, ini ada kenaikan sebesar 12%, sehingga anggarannya membengkak menjadi 50,8 triliun rupiah. Kemudian, jika dana segar ini belum dapat dibayarkan dalam waktu tersebut, dapat dibayarkan setelahnya. Adapun dasar dari dana segar ini, dasar perhitungannya, akan menggunakan komponen dari penghasilan ASN atau pensiunan di bulan Mei 2024. Ketentuan pemberian dana segar ini tidak akan terkena potongan dan iuran, serta PPh akan ditanggung oleh pemerintah. Pengaturan dalam pelaksanaan pencairan dana segar ini akan diatur dalam Permenkyu untuk yang bersumbernya berasal dari APBN dan Perkada untuk yang sumbernya dari APBD. Ditegaskan juga bahwa pemberian dana segar ini di lingkungan pemerintah daerah wajib memperhatikan kemampuan fiskal daerah. Jadi, jika tidak mampu, nominalnya bisa saja dikurangi oleh pemerintah daerah, ya. Seperti contoh untuk tukin itu biasanya itu berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lainnya, berkaitan dengan kemampuan fiskal daerah tadi. Sebagai contoh, untuk tukin di daerah Jakarta saja itu pasti lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, ya. Nah, jadi apakah dana segar yang akan diberikan oleh Kemenkyu yang mana anggarannya mencapai 50,8 triliun rupiah ini, yang mana pensiunan atau penerima pensiun masuk ke dalam daftar penerima ini? Dana segar itu adalah gaji ke-13. Gaji ke-13 ini nanti direncanakan akan dicairkan di bulan 6 tahun 2024 jika tidak ada halangan. Jika tidak bisa dibayarkan bulan 6, bisa dibayarkan setelahnya. Tapi tentunya biasanya itu lebih cair tepat di bulan 6 ketika memasuki tahun ajaran baru. Jadi gaji ke-13 ini diberikan atau diprioritaskan untuk pembayaran atau membantu dalam hal pendidikan atau biaya pendidikan. Nah, itulah informasi terkait dengan dana segar yang diberikan oleh Kemenkyu, yang mana dananya mencapai 50,8 triliun rupiah. Kemudian sebagai informasi juga, berhubung di hari ini adalah hari Sabtu dan hari Minggu, yang mana itu adalah puncak mudik di tahun 2024, diperkirakan terjadi pada hari Sabtu dan Minggu ini. Bagi Bapak Ibu yang akan mudik, harap berhati-hati, jaga kesehatan, semoga selamat sampai tujuan, dan selamat berkumpul dengan keluarganya. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak mudik, ya menikmati Lebaran mungkin bersama saudara-saudara yang ada di tempatnya aja. Semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki untuk kita semua.